Oke, kali ini kita akan membahas pandangan Kristen tentang kehidupan setelah kematian. Semuanya ini ternyata berakar pada satu janji yang sangat fundamental. Yuk, kita lihat argumen di baliknya. Pernah nggak sih Anda merasa berat banget saat harus berpisah? Perasaan takut akan perpisahan itu rasanya dialami semua orang ya. Nah, ternyata ketakutan inilah yang coba dijawab langsung oleh Yesus Kristus. Oke, kita mulai dari sini, di ruang atas pada malam perjamuan terakhir. Coba bayangkan suasananya deh. Pasti tegang banget kan? Penuh dengan kecemasan dan perasaan bahwa sesuatu yang besar dan menyedihkan akan terjadi. Nah, di tengah ketakutan para muridnya, Yesus justru membuat sebuah janji yang sangat spesifik tentang apa yang menanti mereka setelah kematian. Ini dia klaim utamanya. Intinya, ada sebuah tujuan yang sudah disiapkan, dan akan ada reuni. Janji ini dirancang khusus untuk melawan rasa takut akan perpisahan selamanya. Menurut sumber yang kita bahas, janji ini digambarkan bukan sebagai harapan yang abu-abu loh, tapi lebih mirip seperti reservasi hotel yang sudah dikonfirmasi. Sesuatu yang dijamin nggak akan bisa hilang dan nggak akan bisa diberikan ke orang lain. Tapi, klaim yang luar biasa seperti ini tentu saja langsung memunculkan satu pertanyaan yang sangat penting. Ya kan? Logis banget kalau kita bertanya begitu. Materi sumber kita berargumen bahwa kredibilitas sebuah janji itu ya sepenuhnya bergantung pada otoritas orang yang mengucapkannya. Untuk menjelaskan dasar dari klaim Yesus ini, teksnya menunjuk pada satu konsep spesifik dari bahasa Yunani, yaitu exousia. Ini bukan sembarang otoritas. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada ahli-ahli Taurat yang otoritasnya berasal dari mengutip tulisan-tulisan kuno. Di sisi lain, ada Yesus yang otoritasnya melekat pada dirinya sendiri. Bukan mengutip sumber, tapi dialah sumbernya. Sumber ini kemudian menegaskan bahwa otoritas itu tuh nggak cuma diomongin aja pakai kata-kata, tapi juga dibuktikan lewat tindakan nyata. Jadi, bahkan sebelum kematiannya sendiri, Yesus sudah menunjukkan kuasanya atas kematian. Dengan membangkitkan Lazarus di depan banyak orang, dia seolah memberikan demo langsung dari otoritas yang dia klaim. Oke, dan ini dia poin kuncinya. Seluruh sistem kepercayaan ini bisa dibilang berdiri atau jatuh pada satu klaim ini, bahwa Yesus bukan cuma membangkitkan orang lain, tapi dia sendiri bangkit dari kematian. Nah, Rasul Paulus membawa gagasan ini lebih jauh lagi. Dia menjabarkan dengan sangat logis apa saja sih yang dipertaruhkan dari klaim kebangkitan ini. Paulus pada dasarnya membuat serangkaian pernyataan jika, maka untuk menunjukkan konsekuensi logisnya kalau peristiwa ini ternyata tidak pernah terjadi. Pertama, kata Paulus, seluruh pemberitaan Injil itu jadi nggak ada artinya sama sekali. Kosong. Kedua, kalau pemberitaannya sia-sia, ya berarti iman atau kepercayaan pada pesan itu juga jadi nggak berguna. Ketiga, ini lebih serius lagi. Janji tentang pengampunan dosa jadi batal, tidak berlaku. Dan yang terakhir, yang paling puncak, berarti tidak ada harapan sama sekali akan kehidupan setelah kematian, bagi siapapun. Wow, kalau taruhannya sebesar ini, lalu apa yang Paulus tawarkan sebagai dasarnya? Apa buktinya? Dia nggak menunjuk pada sebuah teori atau filsafat, tapi pada bukti nyata, yaitu lebih dari 500 saksi mata yang menurut catatannya melihat Kristus yang telah bangkit pada satu waktu yang bersamaan. Jadi, argumen tentang kebangkitan ini nggak cuma berdasarkan kubur yang kosong, tapi juga kesaksian dari banyak sekali orang, yang namanya bahkan disebut secara spesifik, yang mengklaim telah melihat Yesus hidup kembali. Dan inilah kesimpulan akhirnya. Bagi orang-orang yang percaya, peristiwa kebangkitan ini bukan sekadar cerita dari masa lalu, tapi ini menjadi fondasi yang memberikan makna dan tujuan bagi hidup mereka di sini dan saat ini.